Nah, jadi kalau di kalkulus itu satu orang dengan orang yang lain mengeluarkan jalan pikirannya, ya, mengeluarkan runtutan berpikir itu berbeda-beda. Ya, jadi kalau misalkan ada 2 orang atau sekelompok orang yang mengerjakannya itu akan persis sama, mana yang dicoret, ya. Contohnya ini aja, ya. Ini saya nulis ini tuh ada 2 cara sudah, ya. Saya bisa positif duluan di sini, baru negatif, atau sesuai sama seperti ini. Gitu. Ini aja udah ada 2 cara. Kemudian nanti ke bawahnya itu udah berbeda lagi. Nah, kalau misalkan pengalaman saya ngajar kalkulus di waktu itu kuliahnya di kelas, kemudian kertas ujiannya kan ya, kalau kalau di kelas kayaknya peluang nyontek juga ada juga, tetap ternyata masih. Itu salahnya tuh ada sekelompok. Jadi kalau misalkan ujian tuh ya Anda bisa dibagi menjadi berapa kelompok gitu, 4 kelompok atau 5 kelompok jawaban gitu ya. Ada sekelompok orang jawaban ini yang persis sama, runtutannya tuh persis sama, titik komanya sama, yang dicoretnya sama, ketika salah yang di tip X-nya pun sama gitu ya. Saya juga heran, kok bisa salah di tip X-nya sama gitu ya. Bahkan saya pernah nemu, Anda boleh bisa percaya bisa enggak, pernah nemu ujian, itu 2 kertas ujian yang namanya sama. Anda paham maksudnya ya? Jadi si orang itu sampai nyontek nama-nama temannya, dia contek. Itu ujian loh, bukan tugas. Ya. Jadi misalkan si A ini nyontek ke si B gitu. Di kertas ujiannya dia nuliskan nama dia B. NIM dia ya NIM si B ini. Bukan NIM si A. Saking dia menyeluruhnya mencontek pekerjaan B gitu ya. Saya tidak mengharapkan itu, bukan berarti bahwa saya suka kadang-kadang lihat postingan kalian ya, anak-anak zaman sekarang tuh kan. Kadang-kadang lihat, kok ibu protes sih gitu ya, kan ibu ngajarinnya gini, terus langkahnya nggak sama, kok ibu protes sih, kok ibu bilang kita nyontek sih gitu ya. Kalau di kalkulus tuh ada kekhasan ya, kekhasan di kalkulus tuh ada kekhasan. Beda, oke lah Anda misalkan di mata kuliah kewirausahaan, kewarganegaraan Anda nyontek. Itu persis sama mungkin gurunya, oh ini nyontek gitu ya, padahal persis sama ya, nggak bisa juga sebenarnya persis sama, karena itu tuh dari jalan pikiran Anda sendiri gitu. Sama juga di kalkulus. Jadi originalitas Anda berpikir, runtutan Anda, aliran Anda berpikir tuh saya bisa baca gitu. Ya, jadi saya tuh bisa, saya tahu mana yang mengerjakan sendiri. Dulu dosen saya ngomong, dosen S1 saya dulu ngomong di kelas, saya tuh tahu mana yang contek, mana yang enggak pada saat ujian. Bahkan dosen saya ngomong, saya tahu mana yang belajar, mana yang enggak. Saya nggak percaya waktu itu. Saya udah ceritakan, walaupun memang saya tidak pernah nyontek. Saya takut karena ada yang ngawasin, yang di atas, yang maha kan mengawasi kan, yang menilai. Kalau kita sudah belajar keras, ternyata ujiannya masih nggak bisa, berarti itu takdir. Ya, oh kita sudah usaha gitu. Tapi bayangkan ketika Anda tidak belajar keras, itu Anda nyesal. Pas nilai ujiannya kecil, aduh iya, kan saya kemarin tidak belajar gitu. Itu nyesel, sesak gitu ya, sesak gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Di kalkulus 2 yang diinginkan itu seperti itu. Jadi Anda punya runtutan cara berpikir yang logis dan valid ya, yang logis dan valid. Jadi kalau tidak logis, tidak valid juga saya suka ngasih tanda tanya pas di kertas jawaban, ini dari mana gitu. Ini dari mana gitu ya. Jadi harus logis dan langkahnya harus valid, benar secara matematis gitu ya. Kadang kan ada yang khilaf gitu ya, mengambil langkah yang tidak benar secara matematis, itu juga ada gitu. Oke, jadi saya harap seperti itu originalitas dari
pekerjaan Anda itu sangat saya harapkan. Kalau tugas masih bisa nggak Bu lihat punya teman? Kalau saya sih masih nggak masalah ya kalau tugas. Tapi kalau ujian sih saya harap Anda mengerjakan sendiri. Ya, toh sebenarnya yang saya nilai juga bukan hanya semata-mata dari kertas ujiannya. Saya menilai Anda, kerangka berpikir Anda, flowing aliran pikiran Anda itu berhasil nggak terbentuk gitu. Kalau nggak berhasil juga saya nggak akan kasih A. Gitu ya. Jadi bukan hasil akhirnya. Kalau selama ini Anda mungkin ketemu guru matematik yang penting hasil akhirnya benar, saya nggak. Kalau Anda caranya ini benar, ternyata ada 2 langkah atau 3 langkah terakhir Anda tidak teliti, itu tetap saya kasih nilai lebih besar daripada yang jawaban akhirnya benar tapi langkahnya ngaco. Ya, atau bahkan tidak ada langkahnya, tiba-tiba ada jawaban akhir, itu saya kasih 0. Ya, seperti itu. Saya mengutamakan proses.